Tangan itu gemetar tatkala membuka bungkusan kain putih penuh darah. Gusti Allah, aku sangat yakin pasti ini kaki perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 1, Mutilasi. Dari tulisannya Kak Breaking 182 nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pemandangan di lereng perbukitan Seribu indah sekali pagi itu. Di atas langit biru, bersih disaput awan berarak yang dihembus angin perlahan-lahan dari timur ke barat. Di kaki gunung sebelah timur, menghampar sawah luas yang tampak menguning, tanda waktu panen yang menggembirakan para petani tidak lama lagi. Di sebelah barat, tampak hutan yang subur, menghijau, tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun. Membelah hutan jati, di sebelah tengah, melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih seperti emas tertimpa cahaya matahari yang sedang naik. Angin berhembus sejuk, daun-daun pepohonan bergemerisik halus, kicau burung terdengar di kejauhan, lalu lenyap. Sunyi beberapa ketika. Sesaat kemudian, kesunyian itu dipecahkan oleh langkah-langkah kaki berkresekan menyibak semak belukar dan sesekali berkereketan menginjak reranting pohon yang berserakan di tanah. Dari balik lebarnya daun keladi hutan, sesosok tubuh muncul. Seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun memakai kaos lusuh yang lengannya sengaja dipotong dan celana hitam sebatas lutut yang telah memudar warnanya. Kepalanya yang berambut hitam panjang sebahu diikat dengan sehelai sapu tangan berwarna merah. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau komando yang dipergunakannya untuk menguak semak belukar yang menghalangi langkahnya. Sementara di pundaknya sebuah senapan angin laras panjang menempel erat. Bondan, nama pemuda ini. Ia biasa berburu binatang seperti burung dan babi hutan. Di samping itu, ia juga pencari badu lebah hutan di sepanjang perbukitan Seribu. Ia salah seorang warga desa Jatiwalu, sebuah desa di kaki bukit tidak jauh dari tempat itu. Mendadak, Bondan hentikan langkahnya. Gerakan kedua kakinya berhenti. Cuping hidungnya sedikit kembang kempis. Ketika dia mencoba menarik nafas dalam, tak ampun bau yang teramat busuk menusuk indera penciumannya. Bondan meludah ke tanah berulang kali. Telapak tangan kirinya dikepakkan ke hidung. Dia memandang berkeliling, dari mulutnya lalu terdengar suara mengumpat. Bau busuk apa ini? Belum pernah aku mencium bau sebusuk ini. Belum satu pun buruan aku dapatkan, malah mencium bau. Celaka, kata Bondan dalam hati. Selama dia keluar masuk berburu di hutan, baru kali ini ia menemukan bau busuk yang sangat menusuk. Dia yakin itu bukan bau busuk binatang yang telah mati, tapi seperti bau... sudah, rupanya pemuda ini membuang jauh-jauh prasangka buruknya. Dia memandang lagi, berkeliling, tapi tetap saja tidak melihat benda lain selain kerapatan pohon-pohon jati dan semak belukar. Sesaat dia mendongak. Perasaan yang didorong oleh penciuman memberitahu kepadanya bahwa bau busuk itu datang dari arah kanan. Hanya bau busuk sialan, apakah aku harus menyelidiki? Pemuda ini berpikir sambil menggaruk kepala yang tiba-tiba saja terasa gatal. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dengan tangan kanan yang memegang pisau komando dan tangan kiri dia menyibak semak belukar lebat, dia melangkah menuju arah kanan dari mana datangnya sumber bau busuk yang dahsyat itu. Sambil melangkah, dia menutup jalan penciumannya agar bau busuk itu tidak membuatnya muntah.
Ternyata semakin jauh dia melangkah ke arah kanan, semakin santer bau busuk itu menyebar. Mata Bondan yang tajam melihat ada beberapa bagian semak belukar di kiri kanan dan di sebelah depannya yang tersibak. Tanda sebelumnya ada seseorang atau mungkin juga binatang yang melewati tempat itu. Agar lebih mudah bergerak, Bondan mengikuti saja bekas bagian-bagian semak belukar yang telah menguak. Bekas yang telah dirambah orang ini akhirnya membawanya sampai pada suatu tempat yang penuh ditumbuhi keladi hutan. Di antara pohon-pohon keladi hutan berdaun lebar itu, Bondan melihat sebuah buntalan besar berkain putih yang penuh dengan noda-noda merah kecoklatan. Sepasang mata Bondan memandang tak berkedip pada buntalan kain putih itu, seolah-olah berusaha menembus dan mengetahui apa yang ada dalam buntalan kain penuh noda-noda merah kecoklatan itu. Nafasnya mulai sesak karena sudah terlalu lama menutup jalan penciuman dengan telapak tangan kirinya. Matanya terus menatap buntalan kain yang menyangkut di antara batang-batang keladi hutan. Kain putih bernoda bercak-bercak merah kecoklatan. Dan warna merah kecoklatan itu... Bercak merah kecoklatan ini seperti darah yang mengering, desis Bondan. Itu hampir pasti adalah bercak darah yang mulai mengering. Dan buntalan itu, itulah bau busuk yang kucium. Entah mengapa, saat itu tiba-tiba saja Bondan merasakan kuduknya menjadi dingin dan bulu tengkuknya mendadak ikut merinding. Sepasang kakinya terasa berat ketika dilangkahkan mendekati buntalan putih yang tersangkut di antara batang-batang keladi hutan yang besar-besar itu. Bondan maju terus, sambil bergerak, kedua matanya tak bisa lepas dari buntalan kain putih. Kira-kira hanya tinggal 6 langkah lagi dari pohon-pohon keladi, tiba-tiba buntalan kain putih merosot jatuh ke bawah. Satu sosok kaki putih tapi penuh lumuran darah mencuat dari balik buntalan. Bondan keluarkan seruan tertahan, kedua kakinya seperti dipaku ke tanah, sedangkan sepasang matanya membeliak. Seluruh badannya gemetar hebat. Kaki manusia! Desis Bondan tercekik dan tubuhnya bergetar. Jari-jari tangan kanannya berkali-kali mengusap tengkuknya berulang kali. Tengkuk Bondan menjadi dingin. Setelah mengusap tengkuknya beberapa kali, Bondan akhirnya mampu menekan rasa takut yang mempengaruhi dirinya, lalu kembali melangkah mendekati buntalan kain putih bernoda darah. Berada di depan bungkusan kain putih yang basah oleh darah dan menyembulkan kaki putih mulus, sesaat pemuda itu tertegun memandangi. Aku sangat yakin. Pasti ini kaki perempuan, bisik Bondan dalam hati. Bondan beberapa saat hanya berdiri tercekat tidak melakukan apapun juga. Lalu akhirnya pemuda ini melangkah juga dan ulurkan kedua tangannya. Tangan itu gemetar tatkala membuka bungkusan kain putih penuh darah. Ketika bungkusan itu terbuka, apa yang menjadi isinya sungguh mengerikan untuk dipandang. Bondan tersurut mundur dengan mata terbelalak dan lutut gemetar. Perutnya seperti diaduk-aduk. Pemuda ini kemudian bersandar ke sebuah pohon jati dengan wajah pucat pasi. Gusti Allah! Hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Bondan. Di atas kain putih itu bertumpukan potongan-potongan tubuh manusia bergelimang darah mengerikan. Potongan kaki kanan sebatas lutut, ke bawah saling tumpang tindih dengan potongan kaki kiri yang dipotong hanya tinggal bagian lutut sampai ke pangkal paha. Lalu ada bagian perut sebatas pinggang, lalu potongan sepasang tangan, serta bagian dada. Terakhir, potongan kepala berambut panjang. Potongan kepala inilah yang paling mengerikan, karena jelas tampak bekas dicincang hingga hancur dan sulit dikenali. Kedua telinga kanan kiri tanggal. Pada jari tengah tangan kiri, tampak melingkar sebuah cincin emas berbentuk ular yang sebagian tertutup oleh darah yang telah menggumpal merah kehitaman. Keseluruhan potongan-potongan tubuh itu berjumlah 11 potong. Potongan-potongan tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan berkulit putih. Tidak selembar benang pun menutupi potongan mayat itu. Karena telah membusuk, dapat dipastikan mayat sengaja dibuang di tempat itu lebih dari 1 hari yang lalu. Bondan merasakan tenggorokannya kering dan lidahnya keluh. Perempuan malang, siapa yang melakukan hal sekejam ini? Desis Bondan dengan suara bergetar. Bondan cepat-cepat membungkus potongan-potongan mayat itu dengan kain putih kembali. Saat itulah
dia melihat sebuah benda berbentuk bulat berwarna keputihan terjepit di bawah salah satu potongan paha. Ketika diperhatikan, benda itu ternyata adalah sebuah giwang terbuat dari emas bertahtakan berlian. Aku yakin, mayat perempuan ini pastilah anak orang kaya. Setidaknya dia atau orang tuanya dari keluarga yang berada. Kalau dia dirampok lalu dibunuh, sungguh tidak mungkin. Gelang, anting dan cincin emasnya masih utuh. Tidak satu pun yang dicuri. Ini peristiwa pembunuhan yang harus diusut. Aku harus melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Bondan bergegas meninggalkan tempat itu. Tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan daun keladi hutan yang tumbuh subur di sekitar tempat itu. Cuaca mendung gerimis ketika 2 mobil polisi, lalu 1 buah mobil ambulan, dan 2 kendaraan dinas Pemda setempat berhenti di kaki perbukitan Seribu bagian selatan. Bondan duduk tertegun di atas rumput beralaskan 2 lembar kertas koran. Di hadapannya, banyak orang berkumpul di sebuah tanah lapang yang tidak begitu luas. Selain beberapa orang yang ia kenal karena masih warga desa Jatiwalu, beberapa orang lagi dari desa sebelah. Semua kelihatan dengan wajah-wajah tercekam ketegangan. Pintu belakang mobil ambulan terbuka. Seorang petugas terlihat membawa kantung besar berwarna kuning dengan tanda palang merah tepat di tengah-tengahnya. Petugas ini terlibat pembicaraan dengan 3 orang anggota polisi. Salah seorang anggota polisi berbicara lewat handtalkie. Tak lama kemudian, orang-orang itu membuka bagasi mobil. Tidak lama kemudian, mereka telah siap membawa perlengkapan. Semuanya siap bergerak ke atas bukit. Seorang anggota polisi yang membawa handtalkie, gagah, masih muda, berpangkat sarsan mendekati Bondan. Pemuda warga desa Jatiwalu ini segera berdiri, lalu berjalan menyongsong si polisi muda yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam itu. Selamat sore, dengan saudara. Poli itu menghentikan ucapannya. Bondan, Pak. Bondan menyebutkan namanya seraya mengulurkan tangannya. Polisi yang masih muda itu menyambut uluran tangan Bondan. Jatmiko, jawab polisi muda itu dengan mantap. Sudah siap ya. Sekarang juga, saudara tolong tunjukkan kepada kami di mana saudara melihat dan menemukan mayat yang sudah terpotong-potong itu. Siap, Pak. Sekarang, mari kita naik ke atas bukit itu. Tanpa membuang waktu lagi, Bondan segera beranjak dari tempat berdirinya. Tidak berapa lama kemudian, iring-iringan yang berjumlah 7 orang itu bergerak perlahan-lahan mendaki bukit. Bondan berjalan paling depan karena petugas sebagai penunjuk jalan. Matahari sedari tadi sudah tidak kelihatan. Udara terasa tambah dingin. Bondan yang berjalan paling depan memandang ke langit. Mendung tebal menggantung di mana-mana menutupi langit. Angin bertiup kencang. Pak Jatmiko, sepertinya akan turun hujan lebat, kata Bondan. Man, siapkan tali. Jatmiko berkata pada anak buahnya yang berjalan tepat di belakangnya. Dari kantong perbekalannya, polisi yang bernama Parman ini mengeluarkan seutas tali plastik besar berwarna kuning. 7 orang itu lantas meneruskan perjalanan pendaki perbukitan Seribu. Bondan yang berjalan paling depan, sesekali pemuda ini berjalan setengah jongkok karena medan yang sangat licin. Mereka bergerak beriringan sambil berpegangan pada tali kuning. Pak Jatmiko, apakah tidak lebih baik kita mencari tempat berlindung dulu, sekalian beristirahat? Parman yang berada di paling belakang rombongan berseru. Jatmiko memandang ke depan. Saat itu, keadaan tambah gelap dan puncak yang hendak mereka tempuh kelihatannya menanjak. Sebentar. Tiba-tiba, Jatmiko menghentikan langkahnya. Bondan yang masih berjalan mau tidak mau ikut berhenti juga. Jangan-jangan kita nyasar. Sepertinya kita hanya berputar-putar saja di tempat ini. Hujan mulai turun. Jangan khawatir, Pak. Kita tidak nyasar. Saya hafal betul bukit ini. Setiap hari saya mencari makan di sini. Jangan terlalu lama berhenti di sini. Tempat mayat terpotong itu hanya tinggal sedikit lagi dari sini. Semua, lanjutkan perjalanan ke atas. Cepat! Teriak Jatmiko.